Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak kelas 11 MIPA. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran biologi. Setelah pada sesi awal dengan perkenalan tentang kurikulum tim Bapak sebagai pengajar dan pendamping kalian di ilmu biologi kelas 11, maka kali ini kita akan bertemu dalam materi pembelajaran biologi. Yang pertama, untuk materi pembelajaran kita akan bahas tentang sel, di mana sel dan komponen penyusun sel sebagai penyusun kehidupan. Ya, sebelum kita masuk tentang sel lebih lanjut, ini saya berikan sedikit gambaran tentang kehidupan kita, di mana gambar ini yang Pak sajikan ada manusia, ada hewan berbagai jenis, kemudian ada tumbuhan, ada rumput, dan mungkin di dalam itu sendiri air itu sendiri ada burung, ada ikan. Nah, mungkin tersirat dalam pikiran kalian inilah sebuah ekosistem. Ya, memang ini sebuah ekosistem. Tapi apa yang intinya kita akan pelajari dari ekosistem itu? Makhluk hidupnya ini. Nah, makhluk hidup ini dia bisa bergerak, dia bisa beraktivitas, dia bisa bersuara. Kemudian ada nafas dalamnya. Apa sebenarnya menyebabkan ini yang kita pelajari? Karena kita lupa bahwa ketika ekosistem itu ada, karena adanya individu-individu yang membentuk sebuah komunitas dalam sebuah habitat itu. Habitatnya ini pun disusun oleh makhluk hidup. Nah, individu-individu ini tersusun oleh apa? Oleh jaringan dan sistem dari organ itu yang kemudian menjadi sebuah sistem organ. Kita lupa bahwa di dalam jaringan itu kita pasti akan berpikir apa sih sebenarnya yang ada dalam jaringan. Jaringan inilah yang menyusun sel. Apa sih sebenarnya sel? Sel ini ada dalam perkembangannya. Yang pertama itu ditemukan oleh seorang ahli yang bernama Robert Hooke. Robert Hooke ini mengamati sebuah gabus yang sayatan gabus dengan menggunakan mikroskop. Nah, ketika dia mengamati di bawah mikroskop inilah ditemukan ada sebuah ruang-ruang kosong, rongga-rongga kosong yang kemudian dia sebut dengan selula. Itu bahasa ilmiahnya. Kemudian disebut dengan selula atau ruang-ruang kosong. Dan selula ini memiliki tanda-tanda hidup. Tanda-tanda hidup ini yang kemudian oleh Dujardin itu disebut dengan sel. Dengan sel. Dan di dalamnya di dalamnya itu disebutkan bahwa ada aktivitas hidup yang disebut dengan dengan protoplasma. Ada cairan kental dengan yang disebut dengan protoplasma. Perkembangan berikutnya ada namanya Sheldon Swan, itu yang menuliskan serupa, yang kemudian mengembangkan teorinya tentang tentang sel itu menjadi postulat teori sel. Itu yang pertama, semua makhluk hidup terdiri atas sel. Semua makhluk hidup terdiri atas sel. Kemudian sel yang bernukleus tentunya. Kemudian yang kedua, sel merupakan satuan fungsi terkecil daripada makhluk hidup. Itu teori dari sel itu yang kemudian dimunculkan dalam postulatnya omnoselula excelula, bahwa makhluk hidup berasal dari sel. Itu perkembangan daripada sel itu sendiri. Nah, cairan sel yang disebut dengan protoplasma ini apa sebenarnya? Cairan kental yang ada dalam sel ini yang kemudian dikenal dengan protoplasma oleh Purkinje dan Felix Dujardin itu disebut sebagai tanda-tanda awal hidup. Dia tidak berwarna, kemudian kental, yang tak ada di semua jenis sel. Kalau dari segi morfologinya itu dia seperti agar-agar yang beraneka warna sesuai dengan selnya. Kemudian ada kehijauan yang di dalamnya berupa sol atau encer dan gel atau kental. Itu di dalam protoplasma itu. Maka di mana kekentalannya ini dia beraneka ragam sesuai dengan jenis selnya. Dan protoplasma ini dalam proses ini sangat dipengaruhi oleh yang pertama
tekanan hidrostatik. Kemudian panas, muatan listrik. Itu yang mempengaruhi sehingga protoplasma ini bisa terus bergerak dengan gerakan-gerakan yang disebut dengan gerakan Brown dan gerakan Amoeboid. Gerakan Brown yang ditemukan oleh Robert Brown itu merupakan gerakan yang sangat cepat dari molekul-molekul protoplasma sehingga dia akan terjadi saling bentur. Akibat saling benturnya inilah tenaga kinetik yang saling bentur sehingga gerakan Brown-nya akan bertambah cepat sesuai dengan kenaikan suhu dan kekentalnya pun akan mengalami penurunan. Kalau gerakan Amoeboid ini adalah gerakan yang berlangsung secara teratur akibat dari adanya perubahan yang secara terus-menerus dari keadaan gel ke sol, kemudian dari sol ke gel. Itu gerakan Amoeboid. Nah, gerakan-gerakan ini sangat dipengaruhi oleh adanya zat kimia atau senyawa yang ada dalam protoplasma itu sendiri. Zat itu apa saja? Yang pertama ada air, kemudian ada senyawa organik. Senyawa organiknya itu terdiri atas protein, asam nukleat, lipid, dan sakarida serta komponen-komponen anorganik yang berupa garam-garam mineral. Air inilah yang merupakan kebutuhan utama daripada sel. Mungkin sekitar 60% itu sel itu tersusun atas air karena di sana ada ikatan HAO-nya. Yang sangat diperlukan itu H dan O yang ada dalam air. Itu mengenai komponen-komponen yang ada dalam sel. Kemudian ada protein, ada C, O, H dan N-nya. Dan protein inilah yang akan nanti membentuk sebuah ikatan bersama asam amino yang disebut dengan ikatan peptida. Kemudian ada lipid dan ada garam-garam mineral lainnya yang tersusun dalam sel. Itu yang mempengaruhi. Nah, itu yang mempengaruhi, yang ada zat-zat yang komponen-komponen yang ada pada sel. Berikutnya, setelah tahu kita bahwa sel dalam komponen ini ada hewan dan makhluk lain yang tersusun dari sel, maka kita akan berpikir sel itu apa sih sebenarnya? Sel itu apa sih sebenarnya? Dari struktur dan fungsinya baik sel hewan ataupun sel tumbuhan. Apa sih sebenarnya sel itu? Sel itu merupakan bagian terkecil daripada makhluk hidup dan membentuk struktur serta fungsi tertentu dan tempat terselenggaranya fungsi kehidupan. Itu sel. Ini pada manusia dewasa, kemudian pada memiliki ukuran dan bentuk yang bervariasi. Ini pada umum jumlahnya. Ini pada eritrosit. Berarti sel itu apa? Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil yang menyusun makhluk hidup. Unit struktural dan fungsional tertentu dan terkecil yang menyusun makhluk hidup. Itulah sel. Ya. Nah, sel yang ada pada makhluk hidup, jika kita lihat daripada jumlah selnya, ada sel eukariotik, ada sel prokariotik. Nah, ini ada berdasarkan jumlah selnya ada sel tunggal atau uniseluler atau monoseluler. Ini contohnya pada amuba. Ada sel yang disebut dengan multiseluler. Ini atau bersel banyak. Ini pada diri kita, manusia, hewan, tumbuhan itu multiseluler. Ini pada amuba dan bakteri, ini pada tumbuhan hewan. Gitu ya. Itu tentang sel tunggal dan sel banyak. Kalau dilihat dari sisi membran intinya, berdasarkan membran intinya, dia juga dibagi dua. Ada sel prokariotik, ada sel eukariotik. Yang prokariotik ini adalah sel yang belum memiliki membran inti. Sel yang belum memiliki membran inti. Sedangkan sel eukariotik adalah sel yang sudah memiliki membran inti. Itu pembagian sel berdasarkan membran intinya. Ini juga ada pada bakteri dan Monera. Itu ada pada tumbuhan, hewan dan seterusnya.
Sel yang prokariotik ini biasanya bahan pembawa warisan sifatnya atau materi genetiknya itu pada nukleusnya itu biasanya berbaur dia dengan sitoplasma, membentuklah dia namanya nuklein. Itu pada sel prokariotik ini yang pada sel prokariotik. Bagian yang membawa materi genetik atau pembawa warisan sifat itu berbaur dia dengan sitoplasma, membentuklah dia nuklein. Nah, nuklein dia berbaur karena apa? Berbaur karena dia belum memiliki membran inti. Itu yang eukariotik ini tidak, dia sudah dibatasi oleh membran inti. Nukleolus ada membran inti, ada kromatin di dalamnya. Nanti kromatin ini yang membentuk kromosom. Kromosom ini yang akan sebagai dasar untuk pewarisan sifat genetik, membawa sifat genetik. Ini yang pada prokariotik ini nukleusnya dia berbaur dengan sitoplasma membentuk nuklein. Ini yang nanti akan membawa DNA nukleinnya ini akan menjadi faktor pembawa sifat. Ini yang eukariot. Nah, ini yang eukariot, nukleusnya ada di dalam membran inti. Nah, ini nukleus dilindungi oleh membran inti. Itu berdasarkan membran inti. Apa yang membedakan antara prokariot dan eukariotik? Ini yang membedakan eukariot eukariot sudah memiliki membran inti dan prokariot belum, tidak memiliki membran inti. DNA pada eukariot itu terdapat intron atau tempat membentuk, sedangkan pada prokariot tidak. Kromosom pada eukariot ada histomnya, sedangkan pada prokariot tidak. Ukuran antara prokariot lebih kecil daripada eukariot. Ribosom itu memiliki ukuran yang lebih kecil daripada ribosom pada eukariot. Organelnya pada eukariot tidak, organelnya belum bermembran, sedangkan pada prokariot sudah bermembran, sedangkan pada prokariot belum, tidak punya membran. Nah, inti sel yang mengandung pembawa sifat ini pada prokariot bergabung dia dengan sitoplasma membentuk nuklein, sedangkan pada eukariot itu akan ada benang kromatin yang nanti membentuk kromosom sebagai pembawa materi genetik. Itu awal untuk kita tahu tentang sel. Nah, bagian-bagian dari sel, apa saja bagian-bagian sel itu? Ini bagian-bagian sel, ada yang bagian hidup yang disebut dengan protoplasma, itu ada inti sel, sitoplasma, dan organel-organel sel. Ini bagian yang bersifat mati terdiri atas dinding sel dan vakuola. Protoplasma itu kan merupakan sitoplasma cairan yang berada di luar inti sel, terdiri atas air, tadi sudah saat lalu, serta berbagai macam organel sel hidup. Sedangkan dinding sel itu fungsinya sebagai pelindung, pemberi bentuk, dan itu hanya ada pada bakteri, cendawan, ganggang, dan tumbuhan. Itu dinding sel, dia sebagai pelindung, pemberi bentuk, berarti dia sebagai tempat, sebagai proteksi pada tumbuhan. Membran plasma itu pembatas sel antara lingkungan luar dengan dalam yang sifatnya semi-permeable. Itu dimiliki oleh semua sel. Dan vakuola itu adalah rongga bulat besar di sel kimia dari sisa-sisa metabolisme. Itu bagian sel. Yang pertama kita bahas tentang struktur selnya, itu adalah dinding sel. Dinding sel ini, gambar dinding sel itu sifatnya permeable. Ini dinding sel sifatnya permeable, biasanya sebagai pelindung, proteksi, dan memberi bentuk tubuh. Sehingga tubuh manusia itu memiliki bentuk, dia bisa tumbuhan apalagi sangat kuat dindingnya. Jadi tadi seluruhnya. Kemudian ada membran plasma. Membran plasma inilah pelindung bagi sel agar tidak dapat keluar daripada sel itu. Itu membran plasma. Dia sebagai berfungsi untuk mengatur pertukaran zat yang keluar dan masuk ke dalam sel. Kemudian melakukan seleksi terhadap zat yang boleh keluar dan yang boleh masuk ke dalam sel, yang dari dalam atau dari luar sel. Itu yang artinya dia memiliki sifat selektif permeable, tersusun atas karbohidrat, protein, dan lemak. Itu membran plasma, tersusun atas karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, ini gambar membran plasma yang bilayer,
ada 2 lapis. Yang pertama ini glikoprotein, di atasnya ini glikoprotein yang mengikat molekul sel tetangga yang berada di atas kepalanya atau fosfat dan bersifat yang biasanya disebut bersifat hidrofilik, di mana dia memiliki ekor atau lipid yang sifatnya hidrofobik. Di bawahnya juga demikian. Bawahnya ini adalah hidrofilik, kepalanya yang bersih fosfat, di atasnya inilah hidrofobik, ekornya yang ekornya atau lipidnya. Nah, di antaranya inilah ada protein integral atau protein yang terbenam. Kemudian di bagian fosfo kepalanya, fosfolipidnya atau hidrofiliknya ini ada protein yang menempel yang disebut dengan protein periferal. Itu gambar dari membran plasma. Berikutnya ada sitoplasma. Sitoplasma itu merupakan cairan yang berada di luar inti, terdiri atas air, kemudian zat-zat terlarut, serta berbagai macam organel sel hidup. Organel dalam sitoplasma yang terdiri atas pertama ada retikulum endoplasma atau berupa saluran-saluran yang dibentuk oleh membran retikulum endoplasma. Ini retikulum endoplasma terdiri atas 2 jenis. Yang pertama ada retikulum endoplasma halus, dia tidak memiliki bintik-bintik ribosom, dan retikulum endoplasma kasar, dia memiliki bintik-bintik ribosom di dalamnya. Yang retikulum endoplasma ini ada bagian dari lubang nuklearnya, ada pelapisan nuklearnya. Inilah yang nanti akan menjadi tempat terjadinya sintesis protein di bagian retikulum endoplasmik kasar. Di retoplasmi halus ini, di RE halus yang tidak memiliki ribosom itu sebagai tempat sintesis lipid. Berikutnya ribosom yang ada pada retikulum endoplasma berupa butiran-butiran tersebar ini terdiri atas 2 unit yang kaya dengan RNA. Peran dari ribosom adalah sebagai sintesis protein. Ribosom menempel pada RNA kasar, ada yang bersifat bebas dan dalam sitoplasma. Ribosom ini diameternya sekitar 20 nanometer yang terdiri atas RNA ribosom atau rRNA dan 35% itu protein ribosom yang disebut dengan ribonukleoprotein atau RNP yang berfungsi menerjemahkan mRNA, messenger RNA, untuk membentuk rantai polipeptida dari asam amino yang dibawa oleh tRNA pada saat proses translasi. Ini fungsi dari ribosom sebagai dalam proses translasi untuk menerjemahkan dia, sehingga terbentuklah rantai polipeptida. Berikutnya ada mitokondria. Mitokondria ini merupakan membran rangkap atau yang terdiri atas membran luar dan membran dalam. Ada inner membran dalam, ada outer membran luar. Di antara keduanya ini, di antara membran dalam dan membran luar ini terdapat ruang antar membran. Membran dalam berlekuk membentuk krista yang fungsinya untuk memperluas bidang permukaan agar proses penyerapan oksigen bisa lebih efektif. Itu membran dalam. Ada lekukan-lekukan disebut krista untuk penyerapan oksigen lebih efektif. Kemudian bagian dalamnya ini terdapat enzim yang disebut dengan enzim ATP sintase, fungsinya sebagai tempat sintesis ATP. Sebagai tempat sintesis ATP. Nah, disinilah terjadinya tempat respirasi aerob pada mitokondria. Terjadi respirasi aerob. Berikutnya lisosom. Lisosom ini merupakan butiran kecil atau bulat yang ada pada enzim pencerna yang berfungsi sebagai pencerna intrasel. Itu pada lisosom. Kemudian ada badan Golgi atau aparatus Golgi. Aparatus Golgi ini berupa tumpukan-tumpukan kantung pipih yang fungsinya sebagai tempat sintesis dari sekret. Nah, ini getahnya disintesis di badan Golgi. Badan Golgi ini juga membentuk protein dan asam inti atau DNA RNA dan membentuk dinding serta membran sel. Itu peran dari badan Golgi. Itu untuk badan Golgi, dia berupa kantung-kantung yang pipih, ya, kantung-kantung yang pipih, dan
sekaligus sebagai tempat sintesis daripada sikret atau getah pencernaan pada sel kelenjar, kemudian mampu membentuk protein dan asam inti, DNA, dan atau RNA, serta membentuk dinding dan membran sel. Itu untuk proses struktur yang ada pada badan Golgi. Berikutnya pada vakuola. Vakuola ini biasanya berupa rongga bulat yang berisi senyawa kimia atau zat-zat sisa produk dari metabolisme sel. Berarti zat yang terkandung di dalamnya biasanya tergantung pada jenis selnya. Ada yang berupa garam nitrat, ada berupa tanin, ada berupa terpentin, kinin, nikotin, likor pesin itu pada tomat, piperin, dan seterusnya. Itu pada vakuola dia bulat besar. Dan kalau pada tumbuhan biasanya lebih besar daripada nukleus. Kalau pada hewan dia lebih kecil daripada vesicle. Itu vakuola. Ini ada bagian tonoplasnya, ada sel sep, sentra vakuola. Itu di vakuola. Kemudian berikutnya adalah nukleus. Nukleus atau biasa kita kenal dengan inti sel. Ini kalau pada tumbuhan inti selnya lebih kecil daripada vakuola, kalau pada hewan lebih besar daripada vesicle. Nukleus atau inti sel ini terdiri atas dinding inti, ini dindingnya, membran intinya, membran nukleusnya. Membran nukleus yang memiliki lubang nuklear, ada 2 lubang nuklear sepasang, kemudian ada envelop nuklear, ini pembungkusnya, bungkus nukleusnya. Membran ini nukleusnya ini terdiri di dalamnya ada benang kromatin. Benang kromatin ini akan mengalami proses pemendekan pada saat pembelahan sel dan membentuklah dia kromosom. Nah, di kromosom inilah tempat pembawa sifat genetik pada makhluk hidup. Dan di dalamnya inilah ada nukleolus. Dan nukleus inilah yang berfungsi sebagai pengatur segala aktivitas yang terjadi di dalam sel. Ada plastida, yaitu plastida bentuknya cakram yang ditemukan pada tumbuhan yang terdiri atas leukoplas atau amiloplas. Itu plastida yang tidak berwarna, dapat membentuk dan menyimpan butir zat tepung atau pati. Chromoplas itu adalah plastida berwarna selain hijau karena adanya pigmen, melanin, likopin, xanthopil, karotin, pikosyanin, dan pikoeritrin. Kemudian ada kloroplas, itu merupakan plastida berwarna hijau yang mengusap hijau daun terdiri atas klorofil A, hijau biru, dan klorofil B atau hijau kuning. Itu plastida. Apa yang membedakan antara sel tumbuhan dengan sel hewan? Sentriol pada sel hewan itu ada, pada tumbuhan tidak. Dinding sel pada hewan tidak ada, pada tumbuhan ada. Vakuola pada sel hewan itu kecil, pada tumbuhan besar. Plastida pada sel hewan itu tidak ada, pada tumbuhan ada yang memiliki plastida. Ini biasanya pada proses fotosintesis. Sentriol itu yang mengatur pembelahan sel dan pemisahan kromosom selama terjadinya pembelahan sel pada hewan, ini khusus pada hewan. Dinding sel ini pada tumbuhan dia sangat keras. Kenapa keras? Karena dia tersusun selulosa, pektin, glikoprotein, dan hemiselulosa. Itu yang menyusun dinding sel. Kemudian vakuola pada tumbuhan dia besar berupa kantong yang biasanya berisi cairan, dan pada tumbuhan ini yang mengatur tekanan tungkol. Begitu air masuk ke dalam tumbuhan tersimpan di vakuola mengembang sehingga tumbuhan menjadi mengembang, tidak layu. Begitu keluar dari vakuola cairannya, maka tumbuhan mengalami penyusutan air sehingga tumbuhan jadi layu. Ini yang mengatur tekanan tungkol. Plastida pada tumbuhan ini terdiri atas kloroplas, biasa mengandung klorofil, hijau, kuning, hijau, biru. Kemudian ada di dalamnya ada tilakoid, klorofil yang memberikan bagian untuk berproses sintesis. Tilakoid menjadi tempat terjadinya proses sintesis, fotosintesis. Kemudian hasil dari fotosintesisnya ini dibawalah ke stroma, itu di bagian plastida. Kemudian plastida juga mengandung kromoplas,
itu yang mengandung karotin dan mengandung leukoplas sebagai tempat cadangan makanan. Nah, ini pada sel hewan dan sel tumbuhan. Ini strukturnya pada sel hewan dan sel tumbuhan. Yang paling luar adalah membran sel. Membran sel ini, kemudian paling dalamnya adalah nukleus. Di antara membran sel dan nukleus ada sitoplasma. Kemudian terdapat lisosom, ada retikulum endoplasma yang melapisi daripada nukleolus. Kemudian ada mitokondria, ada yang pipih berlapis itu disebut dengan badan Golgi. Kemudian ada kecil vakuola, ada lisosom. Itu bagian dari sel hewan. Kalau sel tumbuhan, paling luarnya adalah dinding sel, ini yang keras biasanya. Kemudian ada membran selnya di lebih dalam lagi. Paling dalam ada nukleolus. Ini tersebar dia sitoplasmanya. Kemudian ada mitokondria. Ada retikulum endoplasma yang melapisi nukleus. Kemudian ada kloroplasma, Ada badan Golgi, ini yang lebih besar daripada nukleus adalah vakuola. Kemudian ada membran sel, kloroplasma. Di dalam nukleus ada nukleolus. Ini vakuolanya lebih besar daripada sel karena nukleus. Perbedaannya apa? Sel tumbuhan biasanya lebih besar daripada sel hewan. Kemudian bentuknya tetap pada tumbuhan. Ya, kalau pada sel hewan biasanya tidak tetap. Memiliki dinding sel atau sel wall yang terdiri atas selulosa. Memiliki plasida, itu sel tumbuhan memiliki plasida. Sel tumbuhan memiliki vakuola atau rongga yang lebih besar daripada sel hewan. Kemudian pada sel tumbuhan, tempat penyimpanan tenaga dalam bentuk butiran atau granulnya disebut dengan pati. Pada sel hewan, tempat penyimpanan tenaga dalam bentuk butirannya atau granulnya disebut dengan glikogen. Kalau pada sel tumbuhan yang uniseluler memiliki vakuola, tapi yang multi tidak memiliki vakuola pada sel hewan, dan biasanya adalah vesicle. Kalau pada sel tumbuhan terdapat vakuola, pada sel hewan terdapat vesicle. Kemudian pada sel tumbuhan tidak memiliki lisosom, dan nukleusnya lebih kecil daripada vakuola. Kalau pada sel hewan ada lisosom dan sentrosom, dan sel nukleusnya, nukleusnya lebih besar daripada vesicle. Itu yang membedakan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, itu untuk struktur sel dan komponen penyusun selnya. Silakan untuk materi berikutnya kita akan bertemu di minggu depan tentang bagaimana proses aliran energi yang ada pada sel, baik secara difusi, osmosis, dan transfer pasif dan transfer aktifnya kita bicarakan minggu depan. Untuk struktur dan komponen sel penyusun selnya, silakan tugasnya dikerjakan lebih lanjut di Kuiper School. Unduh materinya juga ada di sana, silakan dikerjakan dengan baik. Selamat bekerja dan selamat belajar. Semoga selalu bermanfaat. Sekian dan terima kasih untuk materi hari ini.